Seperti janjinya, Galaksi pulang ke rumah saat jam makan siang. Dan Bunga juga sudah selesai menyajikan makanan hasil tangannya di meja makan. Apa ini? Galaksi menarik kursinya lalu duduk. Tapi matanya terus mengawasi makanan yang nampak asing di matanya. Ini makanan paling enak di dunia, jawab Bunga singkat supaya suaminya tak curiga. Padahal sejatinya Bunga sendiri tak bisa makan jengkol. Ia tahu makanan itu 5 tahun lalu saat merantau ke ibu kota. Karena di kampungnya jengkol adalah makanan yang asing. Dan lidahnya kurang begitu cocok dengan makanan itu. Oh ya. Galaksi melirik curiga. Iya. Buat apa aku bohong? Jawab Bunga meyakinkan. Setahuku makanan paling enak di dunia itu rendang. Ini juga rendang. Rendang jengkol maksudnya. Bunga membatin. Hanya saja ini rendang dengan versi lain. Sesekali kita harus variasi supaya tidak bosan. Bunga mengambilkan nasi dan lauk ke piring suaminya tanpa dipinta. Kamu tidak makan. Galaksi melihat Bunga tidak mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Aku masih kenyang. Tadi aku habis jalan-jalan keluar. Bunga tak sepenuhnya berbohong. Sejak hamil Bunga sedikit malas makan nasi. Kebetulan ia boleh keluar, yang akhirnya membuatnya sedikit kalap dan membeli banyak jajanan. Saat ini ia benar-benar kenyang. Bunga melirik Galaksi yang mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Reaksi wajahnya nampak aneh. Tapi pria itu tetap menelan makanannya. Bagi penyuka jengkol, pasti menganggap makanan itu salah satu makanan paling nikmat sedunia. Tapi bagi yang tidak suka, jangan ditanya. Mencicipi saja enggan. Seperti Bunga. Tapi kapan lagi ia bisa mengerjai pria kejam yang selama ini selalu pilih-pilih makanan dan seringkali menyusahkannya saat ia masih menjadi sekretaris dulu. Kelihatannya kamu senang sekali mengerjai suamimu sendiri. Galaksi tak tahan lagi dengan aroma jengkol itu. Ia pikir ia mampu memakannya demi menyenangkan hati istrinya yang sedang balas dendam ini. Tapi nyatanya makanan ini memanglah bukan seleranya. Siapa juga yang mengerjai? Bunga tak mau mengaku. Jadi ini makanan favoritmu? Bunga ingin bilang tidak. Tapi nanti sandiwaranya malah terbongkar. Iyalah. Seperti biasa, nada bicara Bunga selalu berbeda saat berhadapan dengan Galaksi. Jadi menurutmu ini makanan paling enak di dunia? Galaksi menyendok satu potongan jengkol yang lumayan besar dari piringnya. Ya, iya. Bunga menjawab kaku. Pasalnya itu bertolak belakang dengan hatinya. Ia benci jengkol. Apalagi jika ingat bau kamar mandinya jika Resti mulai kumat makan jengkol setiap hari. Kalau begitu tidak ada salahnya kalau kamu mencicipinya. Galaksi menyodorkan sendoknya mendekat ke mulut Bunga yang tiba-tiba menutup rapat-rapat. Aku bisa sendiri nanti. Bunga berusaha mencari selamat. Kenapa tidak sekarang? Lagi pula hanya satu potong saja. Galaksi puas melihat wajah istrinya yang pias dan penuh penolakan. Setahuku ibu hamil dilarang makan jengkol. Jadi aku tidak bisa memakannya. Alasan yang bagus Bunga. Pikirnya ia sudah selamat. Oh. Jadi ibu hamil dilarang makan makanan ini. Padahal istriku ini sangat menyukainya. Makanan ini juga makanan favoritnya, yang katanya makanan paling enak sedunia. Kasihan sekali istriku ini. Setiap kalimat Kaisar menyiratkan sindiran demi sindiran. Belum lagi lirikannya mautnya yang membuat Bunga tiba-tiba tak berkutik karena kebohongannya sendiri. Galaksi melanjutkan makannya. Kali ini bukan hanya dengan jengkol tapi juga dengan lauk yang lain. Kebetulan memang ada ayam rica-rica juga. Sekali lagi, Galaksi tahu bahwa Bunga sedang balas dendam padanya. 5 tahun wanita itu menjadi sekretarisnya.
Jelas Bunga tahu kalau dirinya tidak begitu menyukai makanan pedas. Intinya, semua makanan yang Bunga masak hari ini jelas sama sekali bukan seleranya. Jika orang lain yang melakukan ini, bisa jadi Galaksi sudah memecatnya. Tapi khusus Bunga, ia akan mentolerirnya kali ini. Aku sudah selesai. Makan siang yang menyiksa itu akhirnya berakhir. Galaksi tahu bahwa sebentar lagi perutnya pasti akan sakit. Seperti pagi tadi karena ia yang memaksakan makan sambal terasi. Antarkan aku ke depan, ucapnya kemudian. Ke depan. Bunga bingung. Buat apa diantar segala? Pikirnya. Kamu istriku, sayang. Jangan sampai aku mengancammu. Aku sedang tidak ingin berdebat. Seperti biasa, Galaksi dengan jurus andalannya yang membuat Bunga tak kuasa melawan. Wanita itu nampak enggan mengikuti langkah suaminya. Masuk, titahnya sembari masuk ke dalam mobil yang sudah dibukakan oleh sopirnya. Aku. Bunga bingung. Apa maksudnya ia diminta masuk? Siapa lagi? Jangan membuatku mengulang perintah 2 kali. Bunga mencebik kesal. Tapi urung ia masuk juga. Entah apa maunya. Apa ia mau diajak ke suatu tempat mungkin? Aku belum ganti baju. Bunga memprotes jikalau memang Galaksi ingin mengajaknya pergi. Ganti baju. Buat apa? Galaksi bingung. Ya. Mungkin kamu mau mengajakku keluar. Mungkin. Maksudnya, untuk apa ia diminta masuk ke mobil kalau bukan untuk pergi? Siapa memangnya yang mau mengajakmu keluar? Galaksi menyeringai. Aku memintamu masuk ke mobil karena aku ingin berbagi, ucapnya penuh arti. Berbagi. Bunga menaikkan alisnya. Berbagi apa? Tapi belum sempat Bunga menemukan jawabannya. Tiba-tiba pria itu mendesaknya ke sudut hingga tak bisa bergerak. Pintu mobil memang sudah menutup. Kak, kamu mau apa? Bunga langsung panik. Ia berusaha membuka pintu mobil tapi tak bisa. Tenang saja. Aku hanya ingin berbagi rasa jengkol denganmu. Galaksi menyeringai. Sementara mulut Bunga nampak menganga. Apa maksudnya berbagi rasa dengannya? Dan belum sempat ia bertanya. Tiba-tiba Galaksi sudah meniupi wajahnya dan membuatnya menahan nafas. Baik-baik di rumah, sayang. Aku harus kembali ke kantor. Sebuah kecupan singkat berlabuh di kening Bunga, tanpa wanita itu bisa mengelak. Keluar, usirnya kemudian. Apa? Bunga masih shock. Setelah sembarang menciumnya kini ia diusir begitu saja. Kurang ajar. Semalaman Karissa tak bisa tidur. Biasanya meskipun dengan tangan dan kaki yang terikat. Ada kalanya ia lelah menangis dan kemudian tertidur. Tapi tidak dengan malam ini. Kemarin setelah meninggalkannya bersama mayat wanita itu. Kaisar kembali lagi sore harinya. Hal yang tak pernah ia sangkakan kemudian terjadi di depan matanya. Pria itu benar-benar gila. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuhnya melemas tak berdaya. Hingga beberapa saat kemudian, entah berapa lama dirinya pingsan. Saat terbangun, ia melihat pria psiko itu sedang memasukkan potongan tangan ke dalam wajah styrofoam besar yang telah dilapisi plastik. Ia juga sempat melihat pria jahanam itu menaburkan bubuk, seperti bau kopi ke wadah itu. Sebelum kemudian menutupnya rapat dan meletakkan 2 styrofoam besar itu di sudut ruangan ini. Sekali lagi Karissa menyesali kebodohannya yang pernah buta mencintai iblis itu. Satu harapannya kini. Karissa hanya ingin hidup dan mencari cara untuk bisa lepas dari semua ini. Ia juga ingin memastikan bahwa pria itu mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Tapi bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini? Batinnya sembari menatap keadaan dirinya yang menyedihkan.
Pertama-tama ia harus melepaskan ikatan ini. Tapi bagaimana caranya, Tuhan? Pandangan Carissa kembali tertuju ke dua styrofoam besar di sudut kamar. Seketika tubuhnya merinding hebat. Bagaimana bisa pria sakit jiwa itu meninggalkannya dengan mayat seperti ini? Tuhan, tolong, berikan aku pertolongan. Carissa tergugu dengan racauan tak jelas. Ia sungguh tersiksa dengan keadaannya, tapi ia juga tak bisa melakukan apapun. Terkadang ia ingin mati saja, tapi terkadang masih ingin diberikan kesempatan untuk hidup. Hari-hari berlalu cukup damai untuk Bunga. Ia dibebaskan berkeliaran di dalam rumah. Ia juga dibebaskan keluar rumah meski dengan pengawasan yang menurutnya berlebihan. Tapi masih lebih baik daripada ia dikurung di rumah mewah itu tanpa bisa kemana-mana. Suaminya juga terkadang masih bersikap menyebalkan. Tapi setidaknya pria itu tidak lagi sekejam dulu. Malah terkadang terlalu perhatian padanya dan membuatnya bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat pria itu berubah secara tiba-tiba? Kenapa? Aku tampan dari dulu jadi tidak usah sampai heran begitu. Galaksi melemparkan seringainya mendapati Bunga yang diam-diam mencuri pandang padanya. Siapa juga yang sedang melihatmu? Bunga tidak mungkin mengakui. Dan ia juga bukan sedang mengagumi ketampanan suaminya. Ia hanya sedang menebak isi kepala pria itu. Sangat aneh bukan? Dalam sekejap, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba suaminya itu menjadi jinak. Bahkan apapun yang ia masak, entah masakan sederhana dengan rasa yang ala kadarnya sekalipun. Karena sebenarnya Bunga memang kurang mahir dalam urusan satu ini. Tapi Galaksi selalu menghabiskan makanannya tanpa banyak memprotesnya. Apa perlu kita putar CCTV? Galaksi menimpali santai. Berbanding terbalik dengan Bunga yang nampak terkejut. CCTV. Bunga mendongak ke atas dengan wajah panik, mencari-cari kamera pengintai yang katanya ada di sana. Bunga terkadang mengganti bajunya di dalam kamar saat suaminya itu tidak ada di rumah. Ia juga pernah sesekali bermain TikTok untuk menghilangkan kebosanannya. Kalau benar di kamar ini ada CCTV, itu artinya aku sering melihatmu berganti pakaian di sana. Galaksi menyeringai puas melihat wajah pias Bunga. Dagunya menunjuk ke walk-in closet yang ruangannya bersebelahan langsung dengan kamar ini. Aku juga sering melihatmu berjoget seperti ini. Galaksi sudah mau menirukan gerakan Bunga saat bermain TikTok. Tapi Bunga buru-buru mencegahnya dengan wajah merah padam menahan malu. Stop. Bunga kesal bukan main. Kamu curang. Curangnya di mana? Ini rumahku dan ini kamarku. Jadi terserah aku mau menaruh CCTV di setiap sudut rumah. Termasuk juga di kamar ini atau bahkan di kamar mandi sekalipun. Galaksi menjawab tenang tanpa dosa. Di kamar mandi juga. Wajah Bunga entah sudah semerah apa saat ini. Tak habis pikir jika memang pria aneh ini sampai memasang CCTV di kamar mandi. Memangnya kenapa? Kamu istriku dan lagi pula aku sudah pernah melihat tubuhmu. Juga merasakannya. Kenapa harus malu? Tanyanya dengan senyum mesum. Berbanding terbalik dengan Bunga yang wajahnya sudah semerah kepiting rebus. Antara malu tapi juga kesal setengah mati. Kalaupun kamu pernah melihatnya tapi keterlaluan kalau kamu sampai memasang CCTV di kamar mandi. Amarah Bunga meluap-luap. Dan lagi. Memangnya kamu ingat kejadian malam itu? Bunga memicingkan matanya curiga. Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Ingatan Bunga samar mengenai kejadian malam itu. Bisa dikatakan Bunga tidak mengingat jelas apa yang mereka lewati malam itu. Apalagi merasakan atau menikmatinya. Galaksi berdehem gugup. Ya, mana ku tahu. Mungkin dosis obat yang masuk ke tubuhmu lebih banyak dari masuk ke tubuhku.
Pria itu lalu berdiri untuk menghindar. Ia tahu banyak pertanyaan yang kini bersarang di kepala istrinya. Dan Galaksi belum bisa untuk jujur sekarang. Karena ia tahu jika Bunga tahu, wanita itu akan semakin membencinya. Masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Cepat tidur. Jangan sampai mengajak anakku yang ada di perutmu begadang. Bunga merasa ada yang aneh dari sikap pria itu dan ia butuh untuk mencernanya satu demi satu. Karena semua terasa sangat membingungkan. Terlebih Galaksi selalu menghindari pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Pria itu selalu mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi mencari bukti dan percaya padanya. Kelihatannya kamu lelah sekali. Benny datang ke apartemen Karissa setelah nyaris 2 hari Kaisar tak pulang ke apartemen mereka. Ia membawakan makanan kesukaan Kaisar. Karena bisa dibilang, Benny ini memang sangat terampil dan cekatan dalam hal-hal yang biasanya dilakukan oleh seorang wanita. Tidak ada yang akan menyangka kalau Benny yang terlihat macho di luar sangat pandai dalam hal make up atau merias. Padahal ia hanya belajar secara otodidak melalui YouTube. Apa yang kamu bawa? Kaisar enggan menanggapi pertanyaan Benny. Ia memilih membuka kotak bekal yang pria itu bawa. Aku membuat bebek rica dan capcay. Apa Karissa sudah kamu beri makan? Mendengar nama Karissa disebutkan, seketika mengundang kecemburuan di dada pria itu. Kenapa kamu selalu mengkhawatirkannya? Benny tersenyum santai. Ayolah, Kai. Bukan dia yang aku khawatirkan tapi kamu. Aku nggak mau kamu sampai mengotori tanganmu dan berpengaruh pada rencana kita ke depan. Kamu bilang akan bermain cantik. Untuk itulah aku mendukung rencanamu. Tapi sebenarnya akan lebih baik lagi kalau kamu melupakan dendam itu dan fokus pada hubungan kita. Kaisar mulai makan, ada satu hal yang kemudian dicatat oleh otaknya. Sepertinya ia harus merahasiakan tentang Resti dari Benny. Karena itu hanya akan mengundang pertengkaran karena perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi, bagaimana? Karissa sudah kamu beri makan? Tanya Benny lagi. Aku tidak ingin dia mati dan menyusahkan kita, sambungnya. Hidup pun dia juga akan menyusahkan kita. Mau tidak mau dia harus mati juga nanti. Aku sudah terlanjur menjadikannya tawanan. Kalau dia kita bebaskan, kitalah yang akan mendapat masalah. Karissa tidak akan mungkin diam. Mulut wanita itu sangat sampah. Masalah itu tidak perlu khawatir. Aku punya cara sendiri untuk membuatnya bungkam seumur hidup. Benny mulai mengambilkan makanan untuk Karissa. Caranya? Kaisar mendelik penasaran. Nanti kita bicarakan lagi. Benny lalu menuju ke kamar di mana Karissa berada. Begitu membuka pintu wanita menyedihkan. Itu nampak sedang melamun, tentunya dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat. Makanlah. Benny menyodorkan makanan itu ke depan Karissa. Tak lupa Benny membuka lakban yang menutup mulut wanita itu. Ia kemudian menyuapkan makanan itu ke mulut Karissa. Wanita itu tidak menolak meski makan dengan air mata bercucuran. Sejujurnya ia nyaris gila dengan keadaannya kini. Tapi dorongan ingin hidup dan mengungkap semuanya juga lebih besar. Pria gila itu harus menuai hukuman dari perbuatannya. Bertahanlah. Aku tahu kamu kuat. Benny mengatakan itu setelah Karissa menyelesaikan makannya. Mau ke kamar mandi. Wanita itu mengangguk lemah. Ia tak menyangka Benny akan menawarkan itu. Sedang dengan Kaisar, ia harus memohon belas kasih lebih dulu untuk mau melepas ikatannya barang sekejap saja. Itu pun ia harus mendengar ancaman demi ancaman yang membuat nyalinya menciut. Terlebih ia tahu Kaisar tidak akan segan-segan menghabisinya jika sampai terang-terangan melawan. Dan nasibnya akan sama seperti wanita malang itu. Biar aku yang mengurusnya.
Keluar, Ben. Tiba-tiba Kaisar sudah muncul di balik pintu dan menatap Karissa penuh intimidasi. Karissa ingin ke kamar mandi. Aku tahu. Biar aku yang mengurusnya. Keluarlah. Suara Kaisar terdengar tak ingin dibantah. Benny yang peka kemudian mundur. Tapi tak sengaja matanya tertuju pada sesuatu di sudut ruangan. Terakhir kali ia datang, ia tak melihat kotak styrofoam itu di sana. Tapi ia tak langsung bertanya. Sepertinya mood Kaisar sedang tidak bagus sekarang. Jadi ia berniat menanyakannya nanti. Ia kemudian memilih keluar dengan patuh.